Perkenalkan, nama saya Sandiman, mahasiswa Teknik Elektro 2016. Perkenalkan, nama saya Agil Bayu Trisna, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2016. Perkenalkan, nama saya Brian Effendi, saya adalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2016. Baik, di sini adalah hasil perancangan gedung teknik kimia yang terdiri dari gedung A, B, dan C. Jenis lampu yang saya gunakan adalah jenis lampu LED yang bermerek Philips, dan saya menggunakan dua jenis armatur. Yang satu adalah tipe downlight dan satu lagi adalah tipe batten. Dan ini adalah salah satu contoh ruangan lab. Di lab saya menggunakan jenis LED tipe batten. Untuk memperhitungkan tingkat kepercayaan, kita bisa mulai perhitungan dengan mengklik Start Simulation pada jendela Dialux. Setelah perhitungan dijalankan, maka hasil akan muncul di sebelah kanan jendela Dialux. Nah, hasil yang ditunjukkan adalah tingkat pencahayaan atau lux dan tingkat kesilauan atau Unified Clear Rating. Dan ini adalah hasilnya, dan ada juga hasil daripada false colornya, yaitu untuk mengetahui penyebaran cahaya dari lampu ke ruangan. Terima kasih. Pada tugas akhir yang berjudul Redesign Sistem Elektrikal Gedung Teknik Kimia Universitas Diponegoro, saya mengambil fokus pada redesign sistem instalasi listrik. Sistem instalasi listrik yang akan saya bahas mengacu pada PUIL 2011. Pada perancangan ini ada 4 hal yang saya bahas. Yang pertama, penentuan luas penampang pengantar. Yang kedua, perhitungan jauh tegangan. Yang ketiga, perhitungan kapasitor bank. Dan yang keempat, perhitungan kebutuhan genset. Di sini saya melakukan pendekatan berupa perhitungan dan simulasi. Dan software yang saya gunakan merupakan ETAP 12.6.0. Dapat dilihat pada lembar kerja ETAP. Ini merupakan single line diagram dari instalasi yang ada di Gedung Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Pada instalasi ini disuplai oleh sebuah trafo dengan kapasitas 630 kVA. Trafo ini yang akan menyuplai 3 SMDP, yaitu SMDP Gedung A, SMDP Gedung B, dan SMDP yang berada di Gedung C. Dari hasil perancangan ini didapat luas penampang pengantar yang sudah sesuai dengan PUIL 2011 dan jatuh tegangan pengantar kurang dari 4%, seperti hasil yang dapat dilihat pada simulasi berikut ini. Saya Agil Bayu Trisna. Di sini saya akan mensimulasikan sistem proteksi dari Gedung Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Di sini untuk pemilihan proteksi yaitu berupa MCB berdasarkan standar PUIL 2011, yaitu arus pengenal dari MCB harus lebih besar dari nilai arus beban penuh pada jaringan dan harus lebih kecil dari kuat hantar arus kabel. Di contoh dilihat pada MCB incoming SMDP B. Di sini kapasitasnya sebesar 160. Kita lihat untuk kabel, untuk KHA kabel di sini nilainya sebesar 201. Artinya kapasitas dari MCB lebih kecil dari KHA kabel. Kedua adalah kapasitas arus lebih besar daripada arus beban penuh. Kita lihat pada analisis aliran daya. Arus yang mengalir adalah sebesar 74,1 ampere, artinya lebih kecil dari kapasitas MCB. Selanjutnya saya akan menjalankan koordinasi dari sistem proteksi, yaitu dengan memilih toolbar pada bagian Start Protective Device Coordination. Dan untuk study case-nya saya menggunakan gangguan 3 fasa. Selanjutnya kita pilih pada tab di samping yaitu Fault Insertion, yaitu fungsinya untuk melakukan simulasi gangguan. Sebagai contoh adalah pada bus SMDPB. Dapat dilihat di sini ada tanda silang pada MCB yang artinya MCB tersebut bekerja. Kita lihat di sini terdapat 3 MCB yang bekerja dengan urutan. Yang pertama adalah yang paling dekat dengan sumber gangguan dan menuju ke sumber tegangan. Nah, di sini kita dapat melihat pada tab Sequence Viewer ini merupakan urutan gangguan. Terdapat waktu. Ini juga ada ID dari MCB-nya dan juga arus gangguannya sebesar 9,378 KA.